Selamat sore, sahabat-sahabat Hadiprana Art Center. Saya Puri Hadiprana, founder dari Hadiprana Art Center. Hari ini saya ingin mengundang teman-teman dan salah satu guru yang sudah luar biasa menuntun anak-anak Hadiprana Art Center untuk masuk ke sekolah-sekolah yang mereka impikan. Dan sore hari ini saya bersama Pak Yohanes, yaitu guru art, dan 7 tahun sudah mendalami portfolio. Jadi kalau portfolio itu adalah kelas yang dimana Pak Yohanes mempersiapkan ya anak-anak untuk masuk ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang mereka idamkan ya Pak ya. Baik, dan ada 2 teman-teman di sini yang akan memperkenalkan dirinya. Silakan. Aku dulu. Yes. Halo, nama aku Zahwa Fatina Asma. Aku dari ISI Yogyakarta, maba baru tahun ini. Terus aku di sini kelas portofolio 3 bulan. Wow. Hanya 3 bulan ya. Oke, lanjut. Halo, nama aku Ivana Priska. Aku mahasiswa tahun ketiga Institut Teknologi Bandung, Cirebon, jurusan Kriya Tekstil, dan aku sudah pernah mengikuti portofolio kelas Pak Yohanes setahun ya Pak, atau lebih ya. Terutama sebenarnya terbagi menjadi 2. Sebelumnya bukan portfolio, iya. Kemudian dilanjut ke portfolio. Jadi kalau portfolionya hanya ya kurang lebih 1 tahun. Ya, kurang lebih 1 tahun. Ya. Wow, jadi ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun ya. Nah 3 bulan ini mungkin saya agak cerita sedikit. Ini luar biasa. Ini karena Zahwanya sendiri mungkin punya bekal yang cukup dan saya anggap bahwa talentanya bagus sekali. Jadi sebenarnya saya hanya mendorong untuk karyanya itu bisa sesuai dengan portfolio yang kita siapkan gitu Bu Puri. Jadi tapi semuanya kembali pada Zahwa karena semangatnya, karena passionnya, karena apa yang dihasilkan untuk portfolio itu sendiri, dan pada akhirnya ya ISI menerima. Itu luar biasa ya. Selamat. Sebelumnya selamat dulu ya. Jadi memang saya berharap sore hari ini, perbincangan kita hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik yang di sana untuk bisa tetap punya mimpi dan berjuang. Nah, sore hari ini mungkin kita pengen banyak bertanya ya Pak Yohanes, gimana caranya bisa masuk ya, di tesnya apa, banyak banget ya yang bisa dibagikan ke adik-adik. Tapi mungkin perlu juga sih, karena sebelum mereka memasuki Hadiprana kan tentu punya kenapa sih mesti Hadiprana yang dipilih, atau kenapa apakah itu cukup membantu ketika berproses untuk kemudian diterima di universitas yang diimpikan seperti itu. Gimana sih cerita mengenai dulu persiapannya waktu aku mau pilih sana deh. Aku pilih Hadiprana Art Center saja untuk mempersiapkan diri. Kira-kira kalau dari Zahwa gimana? Ada dulu nggak? Ada alasan ya sampai pada ini gitu. Ya, alasannya kenapa itu? Iya, jadi pertama tuh aku direkomend sama mama aku karena adik aku les painting di sini kan. Terus akhirnya pas datang ke sini, terus ketemu Pak Yo, terus dites portofolionya, ternyata aku cocok sama Pak Yo, jadi udah lanjut. Oh gitu ya. Jadi ada ternyata ada rekomendasi, ada yang ngasih tahu Bu. Oke. Oh iya, terima kasih yang memberitahu. Oke, kalau dari Ivana gimana? Aku juga, aku sebenarnya di Hadiprana udah lumayan lama, dari SD. Kalau nggak salah dari SD kelas lama ya? dari SD kelas 4 ya kalau nggak salah. Terus dari umur 9 ya, atau 10 tahun ya? Iya. 10 tahun. Dan ikut dari drawing painting class-nya Miss Ira ya kalau nggak salah dulu namanya. Nah terus lanjut terus sampai SMA
sempat on off juga. Terus mulai SMP itu pindah ke Pak Yo. Pindah painting, drawing. Lalu beranjak kuliah, mau masuk kuliah kan daripada pusing lagi gitu, dan sama Pak Yo kan udah cocok, udah lama, udah kenal juga, dan sangat enjoy untuk belajar painting di sini dan mendapatkan banyak insightful yang bagus dari Pak Yo. Jadi ya udah lanjut aja untuk persiapan portofolio, dan aku juga waktu itu baru tahu kalau ternyata di sini ada kelas portofolio juga. Aku kira selama ini painting drawing doang gitu. Memang udah sih, lanjut aja. Kita terus terang kita nih sama-sama guru-guru di sini tuh selalu punya kerinduan mempersiapkan anak-anak untuk bagaimana bisa waktu mereka keluar dari sini, karena banyak yang dari kecil ya. Ini Iya. kelas 4 SD, dari ada yang lebih kecil lagi sampai tiap Sabtu kita bisa ketemu sama orang tuanya. Ya, jadi setelah dari sini kemana? Nah, itu yang menjadi beban ya buat kami para guru-guru juga. Sebab itulah yang akhirnya kita mempersiapkan sebuah kelas. Nah, Pak Yohanes yang menanggapi langsung, oke, kita biarkan suatu program, bukan membuat anak-anak ini menjadi seperti Pak Yohanes loh. Di situ yang saya senangnya tuh waktu melihat pameran-pameran yang di kelas portfolio tuh, setiap anak punya ciri khas masing-masing. Ya, betul. Itu luar biasa, nggak jadi gini, oh ini mah gambarnya Pak Yo nih, oh ini gambarnya Pak Yo, enggak, ini bener-bener gambarnya Sawa, ini gambarnya Ivana, bener-bener kalian menemukan jati diri kalian. Nah, itu yang saya terus terang thank you Pak Yo, karena anak-anak ini jadi siap gitu loh, nggak takut keluar lagi, mereka makin merasa jati dirinya dikeluarkan di sini. Dan itu memang terekspos. Jadi memang kunci utama, termasuk itu kunci utama, bahwa saya tidak meminta untuk menjadi mereka murid-murid termasuk Ivana dan Zahwa untuk menjadi apa yang saya inginkan, tetapi apa yang mereka inginkan. Dan itu kita dorong sedemikian rupa, kita bekali dengan sesuatu yang namanya teknik. Kita kan punya shortcut seperti itu, dan itu ternyata membuat apa yang mereka ingin lakukan di media itu menjadi lebih, satu, nyaman, kedua yaitu tadi karakternya keluar. Nah, ini yang membuat saya yakin. Ketika mereka akan pergi kemanapun itu ada. Karena apa? Karena ya originalitasnya dan lain-lain ada. Betul. Originalitasnya ada. Zahwa sangat berbeda dengan Ivana. Sangat berbeda. Ivana lebih cenderung kepada hal-hal yang lebih ekspresif, sementara Zahwa lebih pada realis. Dan saya tidak mampu mengubahnya sampai terakhir, tapi ada keyakinan mereka pasti akan sampai ke sana. Karena apa? Saya melihat talent, saya melihat semangatnya, saya melihat passionnya. Demikian itu. Ya, kalian sudah membuktikan kan? Iya, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua nih, saya selama belajar mungkin ada hal-hal yang apa sih? Sebenarnya sih idealnya gitu, kalian bisa melihat dari sana nggak, atau dari sana melihatnya nggak untuk kelas kita ini. Jadi kan kadang-kadang begini, orang melihat portfolio itu kok ya tidak ada hal-hal yang katakan ini, misalnya ya salah satu contoh, kita mau pergi ke satu tempat untuk melukis di on the spot misalnya, seperti itu. Coba ini nih dari seorang Yohanes ya, tapi dari mata Zahwa gimana? Adakah yang sesuatu yang perlu ini kayaknya lebih bagus diubah deh? Itu ada nggak? Buat kelas portofolio. Iya. Mungkin kalau buat aku karena pas aku kelas portofolio Bapak juga sama kelas yang lain kan, kelas reguler. Iya, jadi menurut aku harusnya lebih private lagi sih, Pak. Dipisahin gitu buat portofolio sama buat reguler. Soalnya mungkin karena waktunya mepet ya, cuman 2 jaman ya? 2 jam ya, per pertemuan 2 jam. Iya, dan itu saya harus ngerjain punya saya, terus pas sudah saya selesai, saya nunggu Bapak ngelihat pekerjaan lain, makanya agak terganggu ya, iya, atau agak kurang bisa fokus gitu ya. Waktunya agak terkuras. Terima kasih, ternyata ada. Masukanmu bagus sekali. Kita akan pikirkan nanti. Sementara sebenarnya begini,
kita juga sudah ngomong sama Ibu Puri, Pak Bu, ada sesuatu yang mesti dikembangkan, tapi saya belum menerangkan nih apa. Nah, masukan dari Zava sangat membantu. Ya, nanti. Kalau dari Fana gimana? Ada gak? Seingatmu ya kan? Iya. Nanti kata nih Bu. Sebenarnya 3 tahun yang lalu. Iya sih, sama kurang lebih kayak Zatwa juga. Soalnya waktu apalagi persiapan pembuatan portofolio untuk PTN di Indonesia itu kan waktunya singkat ya, cuman biasanya berapa sih, 2 minggu ya kalau nggak salah, dikasih temanya gitu, terus waktunya tuh cuman 2 minggu gitu. Mungkin kalau untuk portofolio kelas ini mungkin bisa juga kayak dibedain untuk anak yang lagi ikut SBM atau apa gitu, namanya beda ya sekarang, nama ujian masuk sekarang. Ujian masuk SNBT. Iya, SBMPT. Iya, sama SBMPT. Nah, itu kayak mungkin bisa dibedain dan lebih diintens gitu karena target portofolio PTN Indonesia itu kan beda ya sama yang ngincernya di luar gitu. Jadi kayak mungkin bisa lebih dispesifikasi lagi gitu. Oke, terima Jadi kasih. benar-benar dibedakan antara anak-anak yang dream school-nya ke luar negeri dengan yang di dalam negeri. Ya. Karena ujiannya beda. Betul. Oke. Jadi salah satu yang saya bisa garis bawahi untuk di dalam negeri itu biasanya 2 minggu sebelumnya akan dikirim semacam narasi gitu ya. Nah, narasi ini memang katakan ya yang terakhir ini yang diminta untuk anak-anak menggambar adalah cerita mengenai timun emas, tapi di di arrange demikian rupa timun emasnya itu raksasanya menjadi semacam robot seperti itu. Nah, itu memang ya saya tahu bahwa saya masih ada sesuatu yang harus dikembangkan di situ, Puri. Mungkin nanti kita akan berusaha lebih lanjut mengenai itu, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, berbeda dengan yang di luar negeri. Kalau di luar negeri memang terinci sedemikian rupa sehingga pada tahap-tahap akhir itu harus mengerjakan project. Nah, itu saya agak lebih mudah karena nggak tiba-tiba seperti itu. Ya, karena seperti itu. Ya, bagus, terima kasih sekali. Masukannya. Iya, masukannya. Ini yang alasan kenapa kita berada di sini. Walaupun gimana, kalian kan tetap aja menjadi bagian dari keluarga Hadiprana Art Center kan, iya kan? Nah, dengan demikian masukan semacam ini diperlukan. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini ceritanya lebih santai yang lagi adalah gimana sih ceritanya kalian bisa diterima, terutama Zahwa. Oke, jadi awalnya tuh karena aku nggak dapat SNBP yang jalur prestasi, jadi aku otomatis ikut SNBT kan. Dan ternyata baru dikasih narasi portofolionya tuh 2 minggu. Pokoknya waktu tengahnya tuh 2 minggu. Terus ya udah tuh aku rutin chat Pak Yo buat gimana proporsi inilah segala macam. Terus ya pas udah aku apply ternyata diterima. belum berhasil gitu. Belum. Terus aku akhirnya langsung ikut mandirinya isi kan. Dan gitu kebetulan aku ngerjainnya sekitar seminggu lah. Kan jadi tuh di mandiri isi ada yang offline sama online. Kalau offline itu dia on the spot, diisinya langsung sekitar 3 jam lah, 3 jam. Terus temanya tuh still life. Still life, jadi ada di surya tuh ada buah, ada minuman, sama kain gitu. Jadi aku kerjain sekitar seminggu itu. Oke. Jadi ada 2 sesi ya yang dikerjakan ya. Iya. Jadi portfolio sama on the spot-nya gitu ya. Iya. Itu tergantung yang milih sih. Aku kan milihnya online dan aku juga di Jakarta. Jadi aku pilih yang online gitu. Oke. Kalau online tuh bagaimana artinya? Online itu kita ngerjainnya di rumah. Di rumah? Iya. Terus tapi hasilnya diapakan? Hasilnya itu kalau yang buat online kita disuruh
videoin proses kita dari awal gambar sampai akhir. Jadi kamu bikin kamera yang Iya, dari atas. Dari atas. Oke. Iya, terus apa lagi ya? Dikasih waktu juga. Dikasih waktu. Kalau online enggak. Oh, tapi boleh nggak berhenti misalnya udah Boleh sih. Boleh. Kalau aku berhenti ya. Terus nanti balik lagi ke meja yang Iya, sama. boleh. Asal angle-nya sama aja sih. Asal angle-nya sama. Iya. Oke. Diajarin ya cara itunya harus ngambilnya? Enggak sih. Enggak. Jadi itu tergantung kita. Iya, tergantung kitanya. Paling jelas. Iya, Ya. kebetulan aku seni murni, jadi Mm-mm. cuman satu portofolio aja. Cukup. Iya, still Karena life. kamu seni murni, Iya, still seni life. murni, Still life. Jadi artinya still life kamu apa? Yang Aku kamu gambar? gambarin objek yang nyata gitu, yang apa yang aku lihat. Iya, iya. Jadi sekitar kita objeknya. Iya gitu. Terus aku apply, nunggunya itu 1 bulanan ya. Jadi aku deg-degan banget. Aku udah apply kampus lain juga buat cadangan, takutnya nggak keterima. Tapi akhirnya pas itu aku lagi main sama temen aku, lagi healing lah, habis lagi aku nungguin mandiri ini, taunya aku alhamdulillah lulus, keterima gitu. Seneng banget dong. Seneng banget. Aku sampai aku tuh nggak nyangka sebenarnya bisa masuk ke sini, soalnya yang aku lihat tuh kayaknya yang lain pada lebih keren dari aku gitu, lebih bagus banget. Tapi ternyata aku berhasil masuk ke ISI. Gitu. Memang sih kalau kita susah ya untuk menilai diri sendiri. Iya. Art itu perlu orang lain yang menilai. Betul. Ya, jadi betul. Dan ini kebetulan yang menilai kan juri, jadi agak lebih spesifik pada hal-hal yang emang di luar di luar perhitungan kita. Iya. Jadi kebetulan kan Zawa memang dari pertama pengen ke fine art. Gitu. ya, seni murni ya. Ya, seni murni. Ya. Ya. Kalau gitu kamu gimana nih yang mau seni murni tapi gimana nih ceritanya nih? Malah belok. Kalau Coba sharing dong. Gimana sih kok kita mau seni murni ternyata belok juga itu gimana? Terus ke sekarang. jadi ini ceritain prosesnya juga kah atau Iya, boleh. Boleh dong. Ya, kayaknya mulai dari proses dong. Oke. Dia Supaya mulai teman-teman tahu ya dong. bagaimana mempersiapkan diri ya. Kalau saya lihat dari Zawa kan nggak ya terus disuruh apalagi terus lagi coba lagi ya, dan persiapan itu memang penting ya. Tadi kayak kita akan lebih ini lagi kuatkan lagi. Nah gimana kalau kamu? Kalau aku sama sih, ke yang pertama coba jalur yang lewat nilai dulu. Dan untuk masuk ke jurusan Fakultas Seni Rupa Desain tuh kalau di Indonesia kebanyakan minta portofolio, dan yang melalui jalur nilai dan ujian tuh mereka butuh 3 waktu itu, still life, gambar suasana, sama karya bebas. Nah terus yaudah coba jalur nilai SNMPTN nggak lulus. Terus akhirnya SBMPTN, dan itu juga sama dikasih 2 minggu dan ada ceritanya gitu. Terus kita gambar sesuai suasana, sesuai ceritanya, dan still life juga dikasih tahu barang yang disuruh tuh apa, entah aku waktu itu alat mainan sama alat dapur gitu kalau nggak salah. Still life ya? Ya, still life-nya ya. Terus aku gambar rice cooker sama mainan Minion. Oh, coba hitam putih ya jadi kalau still life. Kalau still life berwarna. Berwarna boleh, oke. Iya. Terus dan karya bebas aku ini. Sebenarnya aku suka ngelukis. Iya. Diisi nggak ada ya, kayak bebas ya? Enggak, aku cuma satu aja. Satu aja. Jadi kok ITB gambar suasana, ya kan? Iya. Terus still life ya? Still life. Dan ini gambar bebas. Iya, gambar bebas. Ya, nah ini yang saya maksud Ibu. Jadi banyak anak, sekian banyak anak itu sekian banyak memahami keseniannya dalam pemahaman mereka yang berbeda-beda. Ya keren tuh. Ya, oke, sekarang ceritain dong di dalam. Kita pengen tahu itu apa tadi yang pilihannya adalah ada seni murni. seni murni. Iya. Tapi kenapa sih seni murni?
Jadi iya karena dulu kan dari dulu suka painting kan aku, terus sama Pak Yo juga disuapin terus tentang seni rupa dan akhirnya jadi benar-benar suka dan emang pengen dijadikan itu untuk ya udah deh sekolah fine art aja gitu. Terus ya udah coba ke ITB dan pilihan pertama tuh Fakultas Seni Rupa Desain Bandung Ganesha. Terus pilihan kedua yang ya udah deh Cirebon aja gitu. Jadi ITB ada kampusnya yang di Cirebon juga. Tapi yang di Cirebon ini khusus kriya. Hanya untuk kriya only. Terus habis itu ternyata waktu pengumuman SBMPTN keterima tuh, tapi Cirebon kriya. Apa tuh kriya ya? Waktu itu belum kepikiran kriya itu apa. Terus akhirnya oh ya udah deh nggak apa-apa jalanin aja gitu. Terus akhirnya tapi setelah jalanin ternyata nggak jauh-jauh juga dari seni rupa gitu. Dan ini yang penting ini. iya, base-nya ya, ternyata seni rupa adalah dasarnya. iya. Dan Apa tuh tadi bilang apa tuh kriya? Coba jelaskan apa tuh kriya? Bedanya dengan seni rupa yang Jadi, seni murni. kalau kriya tuh di kriya kan kerajinan ya, kerajinan tangan gitu, handcraft. Jadi kita belajar seni, tapi kita juga mempelajari bagaimana kita mengolah suatu material gitu, dan menjadi sesuatu yang fungsional, tapi juga ada nilai seninya, kulturnya gitu-gitu. Lebih, jadi dia beririsan. Aku senangnya kriya itu dia nggak terlalu desain tapi nggak terlalu seni juga gitu. Jadi dia beririsan antara keduanya gitu. Dan terpakai. Dan iya. Fungsional tadi. Fungsional ya. Fungsional. Ini lagi pakai apa nih? Jadi Ini cantik. ini karya tenun pertama aku. Aku belajar tenun namanya double weave. Jadi sekali tenun dia ada 2 lapis depan belakang. Iya. Pekerjaan berapa lama ini ngerjainnya? 3 hari tidak tidur. 3 hari Enggak nih. tidak tidur. Tidur sih tapi sedikit lah. 5 menit tidurnya 5 menit. Iya. Itu khas kelas seni itu. Kalau dia ada tugas dan nggak selesai, ya begadang deh ceritanya. Anak-anak art begadang nggak sih menurut kamu? Begadang. Begadang, sama dong. Nggak berubah dari zaman dulu saya sampai sekarang tetap begadang. Kalau saya di Nggak arsitektur, mungkin. sama itu dunia art juga kan. Iya. Nggak ada kata nggak begadang. Iya. Karena Karena di studio juga semua ngalamin. Mandi di studio juga boleh, semuanya. Mandi hidup, di hidup di studio, kampus. semuanya hidupnya ya. Iya. Berkemah, betul. Karena besok udah mesti deadline-nya tuh besok. Jadi kalau Benar. enggak ya ditolak ya. Benar Cara banget. dosen menolak kan sadis. Iya. Iya bener gak? Iya. Sadis lah. Nah, lo tolak nggak bisa care gitu kan. Iya. Dan iya kan kalau di seni rupa desain kan ngerjain sesuatu tuh nggak kelar dalam semalam Iya, gitu. betul. Jadi berhari-hari ya gitu. Apalagi kriya, Care. Betul. kerjaan tangan loh ini semuanya. Iya. Tapi menarik sekali loh. Terus terang saya senang sekali, Tante Puri senang sekali dengar ini karena waktu dulu pernah pergi ke satu kampus di San Francisco, California College of Art. Itu saya dibawa ke sebuah ruangan di kampus besar sekali, besar kayak hall gitu ya. Dan di situ ada 100 alat tenun Indonesia. Oh. Ya, dibikin baru. Ya, karena kayunya masih kayu yang ramin gitu baru, dan mereka bilang bahwa ini anak-anak di Amerika ini atau siapa yang sekolah di kampus itu akan diajarkan weaving seperti Orang di Indonesia. Jadi Oh. saya pertama gini, wow, senang gitu. Senang banget, kayaknya bangga banget ya. Tenunan Indonesia ada di kampusnya di Amerika, di ini sekolah yang bagus sekali. Another second, tiba-tiba ada rasa takut kalau di Indonesia tidak punya pengajaran
atau weaving seperti itu, lama-lama mereka yang memiliki. Iya. Di kita nggak ada yang Iya. nerusin, Betul. di sana berkembang. Iya. Oh iya. Kebayang ya. Jadi mereka nggak mengajarkan mesinnya yang pakai mesin yang begitu, enggak. Mereka justru ngajarin pakai weaving yang itu, dan alatnya bagusnya luar biasa, 100. Wow. Jadi kita boleh bangga bahwa Indonesia dikenal punya kriya yang tenun, itu menjadi milik kita, tapi kita harus hati-hati menjaganya, harus meneruskannya Betul. to generation ke generation, karena kalau tidak, di sana sudah ada Siap. Yang mengganti orang-orang yang mau ambil alih, Iya. ya. So di kamu nih Ya. sekarang, Ya, ternyata makanya seneng Beban. banget, beban ya. Enggak, Teruskan ding. aja, do your best. Iya, dan Ivana kali ini tidak lagi bisa mengatakan bahwa satu-satunya kalau seni ya fine art, tidak, ternyata kriya juga. Bisa Betul. Ya, dan hal Iya. yang ternyata tidak terduga kamu bisa dapatkan dari sana, dan itu Iya. bagian dari sesuatu yang namanya Indonesia, itu keindahannya, Iya. budayanya dan lain-lain kan, luar biasa. Ya, itu mungkin yang adik-adikmu di sana yang akan bergabung dengan kita, barangkali kepengen tahu ini apa saja yang ada di Fakultas Seni Rupa kan gitu. Ya, salah satunya kriya itu Bu Puri. Ya, Iya. jadi mungkin ada hal yang kamu mau sampaikan, produk-produk yang mau sampaikan. Oh. Ini Boleh. buat apa ini? Ini jadi ini portofolio aku selama tugas-tugas kuliah sih kebanyakan, dari mostly. tahun 2021 sampai 2023. Iya. Oke, boleh nggak difokuskan? Boleh. Iya. Jadi aku bakal cerita tentang kriya itu belajar apa ya? Oh iya dong. Itu justru itu. Mau ya? Iya, Kita Jadi- bisa sama-sama ya belajar. Bisa, walaupun pengen mendengar. Iya dong. Iya. Ya, jadi tahun kedua kriya tuh kebanyakan kita belajar tentang bagaimana kita membuat suatu konsep gitu, dari mood board, cara membuat mood boardnya, terus gimana kita kira-kira nanti produk yang kita ciptakan itu pasarnya ke siapa, jadi dibuatlah lifestyle boardnya, terus ada buat patternnya, ya motif dan lain-lain, hingga akhirnya ke produknya. Tapi ini hanya desain aja sih. Itu Iya. produk apa itu? Ini tas. Tas. Iya, ciptanya tas. Terus ini juga sama, belajar tentang tekstur, ya gimana kita menganalisis suatu tekstur dan dijadikan suatu produk akhir gitu. Dan ini juga research, ini dari research gitu. Terus waktu itu disuruh untuk bikin sportwear, ya, desain sportwear. Terus jadi kalau Jadi fashion designer juga ya? bisa dari itu ya? juga Bagian dari itu ternyata. ke arah situ Ternyata. juga. Terus ini Menarik banget. ini namanya reka struktur. Jadi gimana kita membuat benang dari benang ke kain. Terus ini tugas project aku bikin sweater besar. Ini buatan Iya. kamu juga nggak nih? Oh enggak, yang ini enggak. Mau bawain, tapi ini besar banget ya. Terus ya, ini dari, jadi kalau di kriya tekstil tuh belajar yang aku bilang tadi kan, kita belajar bagaimana mengolah suatu materialnya. Dalam hal ini kan aku tekstil. Terus ya udah aku belajar crochet, merajut, tenun tadi, terus makrame, gitu-gitu. Oh, di samping Banyak. tekstil ada Ada keramik keramik. yang banyak dikenal tuh, ya kalau di ITB itu ada 2 peminatannya, tekstil sama keramik. Oh, ada hanya 2 aja. Iya. Banyak peminatnya Cukil nggak banyak. ada ya? Seni cukil nggak ada ya? Kalau itu lebih ke grafis ya. benar ya. Iya. Lebih ke grafis ya. Terus ini yang aku waktu itu ngambil mata kuliah fashion illustration. Oh, wow. Terus jadi kalau di kriya juga bisa
nantinya bisa mungkin ke arah ke fashion gitu. Ini orang fashion kalau lihat ini bisa gitu. Iya, karena yang mereka kenal kan apa menjadi apa yang sudah bisa dipakai. Ini juga bisa jadi produk interior loh Pak. Iya. Iya. Ini. Oh iya. Kalau saya senang bisa taruh di background, Iya. menggantikan lukisan Iya, benar. sebagai Iya. artwork yang berbeda. Ini bisa dibikin satu one of a kind, ya. Iya. Misalnya tante bilang, oh saya mau suasana nih biru, gitu kan. Iya. Color scheme-nya biru, masuk semua. Kerjaan tangan. Ya, oh iya Ada aku nggak? Udah juga. bikin belum ini? Apa tuh? Udah dibikin ini? Belum. Ini udah. Udah jadi? Udah. Wow. Udah jadi. Oke, good. Very Dan- nice. Ada ukurannya itu berapa? Ini 2 meter kali 60 senti. Bagus. Bisa deh. Ya, ini Bisa kayak setinggi pintu, Pak. 2 minggu tidak tidur. Tadi 3 hari. Ini Ya, 2 minggu. Ini 2 minggu. Mesti ditulis judulnya 2 minggu tidak ya. Selama sekian Tapi- tahun ternyata ada 2 minggu, sekian minggu, Iya. sekian hari yang tidak tidur. Tapi ini sangat berkesan sih. Ya. Ya, pengalamannya sangat berkesan. Boleh nggak saya tanya? Dari yang kalian membuat ini, apakah yang kamu pelajari dari umur 10 tahun sampai kelas portfolio ada gunanya nggak untuk ini? Untuk kalian? Ada dari dong. colornya, dari apa? Ada, iya. Ada. Mm-mm. Ada ya Belajar. yang terserap ke situ gitu ya. Iya. Akhirnya menuju ke sana. Ada sekali, banyak sekali. Kalau saya lihat ada komposisi. Heeh. Ya. Belajar komposisi, Warna. kan prinsip-prinsip seni rupa itu Ya. kan juga ujung-ujungnya ke sini juga Ya, gitu. situ juga. Heeh. Ya. Tapi ya itu dikuasai basicnya dulu, baru dikembangkan mau kemana Nah, silakan. inilah maksudnya saya Iya. bahwa apa yang dikerjakan sama kamu selama bertahun-tahun di sini ya, dari umur 10 sampai Iya. 17 mungkin 7 tahun. Nggak ada sia-sia, Pak. Iya. Karena ini semua adalah color. Saya Iya. lihat color-color yang mungkin waktu itu kamu seneng pink, yellow, Iya. waktu masih kecil. Ya, terus udah dewasa color-color yang biru, abu-abu ini. Iya. Itu semua ada di lukisan sebetulnya. Iya. Tapi sekarang Ivana justru dapat kesempatan dibuat 3 dimensinya seperti Iya, seperti seperti Iya. media lain. Iya. Berbeda media kan. buat saya Iya. itu amazing, Iya. luar biasa dan kepake dan Iya. langsung bisa digunakan dalam baju, Mm-mm. ya kan? Dan sebenarnya kan selama ikut kelas Pak Yo kan juga kita pastinya diajak untuk mencari stylenya masing-masing Iya, kan, betul. dan Iya. itu juga pasti terpakai selama kuliah gitu Ya, untuk betul. Itu mengembangkan. Ya, karaktermu itu Mm-mm. unik. Jadi Ivana itu hanya satu-satunya di sekitar 6 miliar orang loh. Iya. Kamu satu-satunya dan kamu punya keistimewaan. Yang itu yang paling berharga. Nah sekarang ya mungkin bahwa oh iya benar gitu. Iya. Iya. Gitu. Sangwa juga sebenarnya sama hal yang lain seperti itu. Jadi kalau ini nanti akan dikembangkan di fine art, ya kan? Ya tetap saja menjadi dirimu. Ya. Explore terus ya. Jadi boleh dibilang ini sebuah perjalanan. Ya, it's not Iya. an end. Ya, kalau Betul. kita bilang bukannya tempat perhentian. Ya. Justru ini kayak kamu berjalan transit. Betul? Setiap kamu transit, berhenti di situ kamu dapat sesuatu yang baik. Ya, dan terus terang saya sangat bersyukur kalau Hadi Prana Art Center bersama dengan Pak Yohanes dan juga guru-guru lain yang sudah pernah kamu alami itu menjadi bagian dari perjalanan kalian. Iya. Ya, Ya. mencapai mimpi. Ya, oke, baik. Terima kasih Baik, sekali. Ya, terima kasih sekali untuk kehadiran Sawa dan Ivana. Ini sangat berguna tentu saja dan untuk adik-adik yang mau belajar jadi bisa ditangkap itu atau bisa dimengerti itu yang diajarkan di kelas portfolio ternyata tidak hanya untuk seni dalam pengertian hanya seni rupa atau desain, tetapi lebih mengembang lagi ada yang namanya desain produk yang sudah ditunjukkan oleh kakak kita Ivana seperti itu. Ya saya kira itu Ibu.
Jadi terima kasih sekali bahwa kehadirannya sekali lagi ya. Terima kasih juga. Sukses dan tetap semangat. Sukses ya, terus ya semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.